Izinkan saya pertama kali menyapa Bapak Ibu semuanya. Di sini ada kepala sekolah mungkin, ada guru-guru hebat, guru-guru tulus, guru-guru ikhlas, dan juga mungkin ada orang tua, ya. Mungkin juga ada sahabat-sahabat yang memang juga berjuang di dunia pendidikan. Salam kenal, salam silaturahmi dari saya. Ya, saya masih sama namanya sejak dilahirkan, belum berubah. Masih Asdo Alam. Saat ini berdomisili di Kota Depok, Depok Jawa Barat, ya. Dan memang 5 tahun belajar tentang pendidikan di Salman ITB. Kuliah juga dulu di ITB, tapi lebih menikmati dunia pendidikannya di Salman. Ya, sehingga tepat 2012 saya resign dari sebuah perusahaan minyak dan gas internasional, ya, karena tidak memberikan kepuasan kerja untuk saya, dan saya akhirnya memilih dunia pendidikan sebagai dunia perjuangan saya. Dan salah satu bentuk rasa syukur saya atas ilmu yang sudah Allah berikan ke saya adalah membangun sebuah lembaga yang fokus mensupport sekolah, mensupport orang tua, mensupport lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam bentuk pendidikan karakter, pengembangan diri, dan pengembangan soft skill anak dan remaja Indonesia. Ya, insya Allah hari ini izinkan saya berbagi, izinkan saya sharing tentang ilmu yang sudah dititipkan Allah untuk saya. Nah, mudah-mudahan ada hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa dipraktekkan minimal untuk anak-anak di rumah, atau maksimal optimalnya bisa dimaksimalkan untuk pendidikan karakter yang memang sudah bahkan diinstruksikan oleh Kemendikbud, ya. Sudah disebutkan apa saja karakternya, ya, sangat banyak. Saya pernah lihat banyak sekali, ya, dan memang banyak sekali sekolah juga yang curhat ke saya gitu, karena memang masih kesulitan untuk mengimplementasikan bagaimana pendidikan karakter di sekolah, apalagi dengan kondisi saat ini tentang program pembelajaran jarak jauh yang memang menyulitkan banyak pihak gitu ya. Orang tua sudah harus bekerja, anak-anak juga masih belajar jarak jauh, banyak tugas dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, izinkan saya share screen ya, Kang Mamat. Baik, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa fokus karena memang fokus kita rata-rata itu hanya 20 menit kalau kita mendengarkan dan melihat screen, ya. Untuk itu nanti silahkan diatur sedemikian rupa bagaimana cara supaya bisa fokus. Kalau saya melatih anak-anak biasanya cara fokus adalah memang harus memaksakan diri per 20 menit untuk tidak melakukan apapun selain aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, jika setelah 20 menit boleh tuh kita mengapresiasi diri sendiri, misalkan mengambil kopi, meminum minuman segar, atau mengambil makanan. Nah, kalau disambi dengan makan, biasanya makanannya yang lebih masuk daripada apa yang sedang didengarkan. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk kita sama-sama melatih fokus untuk mengoptimalkan ilmu yang sudah Allah rencanakan untuk kita hari ini. Nah, judul karakter dan life skill building berbasis aktivitas. Nanti mudah-mudahan lebih banyak Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau pertanyaan yang bisa kita bahas sama-sama. Ini adalah pengalaman, ya. Jadi tidak hanya teori yang ingin saya sampaikan dan saya bagi, lebih tepatnya tentang pengalaman selama hampir 10 tahun ada di bidang ini. Oke, sedikit refresh tadi sudah saya sampaikan. Nama saya Asdo Alam, saya kuliah di Teknik Fisika ITB tahun 2000, lulus tahun 2005, jadi 5 tahun menikmati masa di kampus. Aktif di Karisma ITB, Masjid Salman ITB, ya, sebuah organisasi tentang remaja. Nah, remaja belajar banyak tentang organisasi dan pendidikan di sana, dan yang saat ini ilmunya saya pakai untuk membuat perusahaan atau lembaga training. Saya SMA di SMU Insan Cendekia yang sekarang sudah berubah menjadi MAN Insan Cendekia, ya. Insya Allah Bapak Ibu tahu sekolah ini, sekolah yang didirikan oleh Bapak teknologi kita, Bapak Habibie. Saya mendirikan sebuah lembaga bernama Be White Management yang memiliki 4 core competence. Yang pertama adalah pelatihan soft skill anak dan remaja,
Yang kedua, pelatihan guru dan motif parenting. Yang ketiga, media edukasi motivasi dan spiritual berbasis produk. Ya, karena sekarang kita offline berkegiatan, akhirnya kita coba bertransformasi usaha kami ya untuk mengedukasi anak dan remaja melalui edukasi buku dan board games. Ya, yang keempat, aplikasi karakter building untuk anak dan remaja. Nah, ini insya Allah akan jadi aplikasi pertama yang membantu orang tua dan sekolah untuk bisa menganalisa, untuk bisa merumuskan, untuk bisa mengembangkan hingga mengukur ketercapaian dari karakter building. Oke, saya akan mulai dulu Bapak Ibu semuanya. Ada sebuah simulasi sederhana, nanti boleh diulang lagi di rumah ya. Tapi sebelum itu boleh silahkan Bapak Ibu yang belum tersenyum, boleh tersenyum dulu di depan layarnya supaya energinya sampai ke semuanya. Silahkan. Rumus tersenyum itu 227 Bapak Ibu, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan selama 7 detik. Iya, silakan kalau Bapak Ibu yang memang belum tersenyum boleh tersenyum dulu karena itu sangat mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tetap fokus dan termotivasi. Baik, simulasinya sederhana. Saya akan memilih 3 angka yang saya bentuk menjadi sebuah ratusan, yakni 147. Lalu saya akan lakukan sebuah proses matematika, yakni saya balik angkanya menjadi 741. Jadi urutannya saya balik Bapak Ibu, 147 jadi 741. Saya lakukan kembali proses matematika, yakni saya cari selisihnya, bukan saya kurangi. Kalau saya kurangi atas bawah maka akan mencapai hasil minus. Tapi saya cari selisihnya, jadi saya kurangi antara 741 dikurangkan dengan 147, maka ada hasilnya 594. Saya lanjutkan, saya mengulangi hal yang sama, saya balik kembali menjadi 495. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hasil 594 itu saya balik menjadi 495. Dan kembali saya lakukan proses matematika, yakni sekarang saya jumlahkan dan hasilnya 1089. Ya. Saya coba dengan angka yang lain Bapak Ibu, sekarang saya pilih angkanya adalah 362. Ya. Lalu saya balik dengan proses yang sama, saya ulangi lagi proses yang sama, hanya saya 263, jadi saya balik 362, 263. Saya lakukan hal yang sama, saya cari selisihnya, maka saya mendapatkan angka 99. Karena saya butuh 3 angka, maka saya tambahkan 0 di depannya. Tapi tidak berubah, bilangannya menjadi tetap 99. Saya lakukan hal yang sama, maka berubah menjadi 990. Dan hasil yang sama juga saya lakukan, menjumlahkan hasilnya adalah 1089. Bapak Ibu yang belum pernah mencoba ini, silahkan dicoba. Berapapun angka, selama angkanya tidak sama dan tidak berulang, bisa 214, bisa 386, berapapun angkanya, maka hasilnya dengan proses yang seperti saya minta di depan ini, hasilnya tetap akan sama 1089. Apa yang menarik Bapak Ibu semuanya? Yang menarik adalah yang menjadi masalah di dunia pendidikan adalah bukan anak-anak kita yang belum bisa, yang belum mampu, yang susah diatur, ya. Tapi yang akan menjadi concern utama kita adalah pada prosesnya. Terlihat Pak, Bu, kalau ada jumlah atau bilangan yang kita buat dalam 3 angka, itu dianalogikan sebagai anak-anak kita, maka anak kita akan datang ke sekolah, akan masuk ke sekolah itu dengan watak yang berbeda, karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Yang membuat akhirnya outputnya bisa sama adalah sebuah proses yang sama. Sehingga yang menjadi fokus dalam proses pendidikan adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah proses yang sama untuk semua siswa. Sehingga kita berharap outputnya akan sama. Ini adalah sebuah analogi matematika yang saya coba ambil dan biasanya saya bawakan untuk memberi pengantar bahwa jangan pernah mengeluhkan input anak-anak yang masuk ke sekolah. Mereka bukan masalah kita. Masalah kita yang pertama, yang utama adalah bagaimana mereka bisa proses tumbuh di sekolah dalam sebuah proses yang terbaik. Ini yang saya katakan tadi. Diselisih, dibalik, ya, ditambah. Kalau ini tetap dilakukan, apapun angka depannya, maka hasilnya akan sama. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu semuanya, betapa pentingnya sebuah proses dalam pendidikan. Nah, saya akan memberikan sebuah fakta. Ketika kita coba mencari kata champion di Google,
maka keluarlah 484 juta ditemukan. Ya, jadi bisa dicek, nanti bisa dicoba. Tapi pastinya akan update Bapak Ibu semuanya karena ini saya ambil beberapa bulan yang lalu ya sebagai bahan materi. Kita mencari kata champion, padahal champion itu adalah kata yang memang diinginkan oleh banyak anak menjadi juara. Ya, ternyata dilihat banyak kata-kata di Google sebanyak 484 juta. Kata berikutnya saya coba sukses atau keberhasilan. Ini juga adalah kata yang memang diinginkan banyak orang, termasuk anak-anak didik kita. Ingin sukses, ya, ingin berhasil, ya, sukses dengan banyak penghasilan, sukses menjadi pejabat, sukses menjadi pengusaha dan lain-lain. Ternyata angkanya 2 kali lipat dari tadi, 1,09 miliar. Ya, jadi kata sukses itu ada di Google beberapa bulan yang lalu tuh sebanyak 1 miliar, Pak Bu. Kira-kira ada nggak kata yang lebih banyak dari sukses? Padahal sukses ini adalah hasil akhir yang banyak diinginkan oleh orang. Apa sih Bapak Ibu kata yang jauh lebih banyak dicari orang? Ternyata kata itu adalah change. Change ini 3 miliar Bu, Pak. 3 kali lipat dari kata sukses. Ya, banyak orang mungkin yang nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Ternyata memang banyak orang yang hanya fokus pada sukses, tapi tidak fokus bagaimana menyikapi perubahan. Karena ketika dia bisa menyikapi perubahan, dia bisa mensiasati perubahan, dia bisa survive di perubahan, maka dia akan mencapai 2 hal tadi, sukses dan menjadi champion, menjadi juara. Nah, ini menjadi pengantar Bapak Ibu semuanya, betapa pentingnya karakter building. Karena nanti saya akan buat analogi juga, bahwa sekarang zaman berubah Bapak Ibu. Berubah yang tadinya belajar di sekolah, berubah menjadi belajar di rumah. Belajar yang tadinya tatap muka, belajar menjadi ada jarak di antara kita. Itulah yang akhirnya membuat kita harus berpikir kreatif, melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itulah kenapa perubahan itu menjadi hal yang tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita hindari. Kenapa karakter? Nah, ini kata yang tadi Bapak Ibu, kenapa harus mengubah karakter di masa pandemi dan masa COVID, di mana anak belajar dari rumah? Ada sebuah analogi Bapak Ibu, saya masih suka dengan analogi, saya akan berikan sebuah analogi. Ada 2 orang anak yang pergi ke kota tua. Nah, ini saya analogikan di Jakarta. Ya, mohon maaf, harusnya saya analogikan di Bandung ya. Tapi ini analoginya adalah kota tua. Ada 2 orang anak yang pergi ke kota tua. Anak pertama diberi uang Rp100.000. Sedangkan anak kedua diberi bekal Rp10.000. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan 2 anak ini yang masing-masing punya bekal, tapi jumlahnya berbeda, tujuannya sama, ke kota tua. Anak pertama pasti lebih nyaman, pasti lebih survive. Karena apa? Uangnya lebih banyak. Ya, dia lebih pede untuk berangkat, ya, dan dia lebih percaya diri, dia lebih tenang, lebih semangat. Pastinya, Bapak Ibu. Anak yang kedua akan lebih berat untuk bertahan dengan bekal terbatas yang dia miliki. Ya, mungkin ada keraguan untuk berangkat, banyak kekhawatiran, nanti begini, di tengah jalan nanti uangnya nggak cukup, ya. Kalau misalkan nanti nggak ada uang lagi, gimana bisa balik lagi pulang ke rumah? Banyak sekali kekhawatiran yang memang dimiliki oleh anak kedua yang hanya memiliki bekal Rp10.000. Bahkan bisa jadi mengurungkan niat dia untuk sampai ke kota tua sebagai kota tujuannya dia. Beda dengan anak yang pertama tadi yang saya sampaikan. Anak pertama bisa makan lebih enak, memilih minuman kesukaannya karena uangnya ada. Dan kendaraannya pun yang dipilih bisa nyaman dan membuat dia tenang karena ia punya bekal yang cukup. Pun dengan bakal karakter anak kita, Bapak Ibu, itu adalah analogi yang sederhana betapa anak-anak kita itu sangat butuh bekal karakter sejak dini. Kenapa Bapak Ibu? Karena masa depan mereka akan penuh dengan tantangan. Sekarang saja luar biasa yang kita hadapi Bapak Ibu semuanya. Apalagi anak-anak kita. Tantangannya begitu banyak, tantangan masalah. Ya, tantangan dari orang lain, tantangan dengan diri kita, tantangan motivasi, tantangan untuk bertahan, ya, bagaimana menyikapi masalah, ya, tantangan bagaimana untuk bertahan dengan
kondisi kekurangan, tantangan untuk bertahan dengan bersyukur dengan kondisi yang banyak, berlebih, semuanya akan siap hadir di depan anak-anak kita setiap harinya, Bapak Ibu semuanya. Kalaulah tadi analoginya adalah bekal uang, maka di sini saya analogikan bahwa anak kita yang akhirnya punya banyak masalah di kemudian hari harus punya bekal yang bernama karakter. Anak yang memiliki bekal karakter yang kuat akan jauh lebih tenang karena tahu cara menyelesaikan masalah. Karena punya banyak modal sikap dan karakter yang sudah terlatih sejak kecil. Bagaimana dia memilih untuk tidak mengeluh, bagaimana dia memilih untuk tetap bertanggung jawab dengan kesalahannya dia, bagaimana dia belajar untuk tetap mengatakan kesalahannya dia, bagaimana dia tetap jujur apapun yang terjadi. Ya, hal-hal itu akan membuat anak-anak kita akan jauh lebih survive di kemudian hari, lebih bertahan, lebih kuat, lebih diapresiasi orang, lebih banyak teman. Karena apa? Dia punya banyak pilihan karakter yang sudah terlatih yang bisa diambil. Beda kalau misalkan anak-anak kita tidak terbiasa melakukan ini, dan yang namanya karakter tidak bisa diambil 1-2 hari saja. Dia butuh dilatih dengan proses. Itulah tadi yang saya katakan, saya analogikan dengan matematika tadi. Siapapun anak kita, apapun kondisi latar belakang ekonomi, latar belakang IQ-nya pun, mereka punya hak yang sama, punya karakter yang luar biasa. Jika prosesnya, jika cara-caranya, jika langkah-langkahnya sama dengan orang yang lain. Jadi itu tadi analogi yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya pentingnya memiliki karakter anak-anak kita dari kecil sejak dini, ya SMP pun SMA tidak masalah. Akan lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Ya, banyak anak-anak kita sekarang mengalami masalah daya juang. Ya, coba sedikit gagal nggak mau coba lagi. Ah sudahlah, udah saya mah nggak bisa. Ah gini mah bukan urusan saya dan nanti juga nggak kepake ilmunya, dan ngapain saya belajar gitu. Padahal Bapak Ibu semuanya, kalaupun dia belajar matematika dan dia sulit, yang mahal dari prosesnya adalah bukan bagaimana dia mendapatkan nilai terbaik dari matematika, tapi bagaimana dia belajar untuk terbiasa berjuang. Nah, ini yang saya katakan bahwa karakter itu sangat-sangat penting untuk dilatih. Lebih tenang karena selalu berpikir positif, ya, dan karakter kuat dan baiknya lainnya akan memudahkan mereka survive dan terus bertumbuh. Bukan sekedar survive, Bapak Ibu, tapi juga mereka akan tumbuh. Ini bukan sebuah teori, Bapak Ibu semuanya. Saya banyak ketemu orang, banyak pengusaha sukses di usia muda. Memang faktornya bukan karena dia cerdas ataupun hanya pintar, tapi lebih kepada masa kecilnya membuat dia belajar karakter lebih banyak dibanding yang lain. Oke, mengapa karakter harus dimiliki oleh anak-anak kita serta life skill? Satu, dia punya arah. Ya, yang kedua, dia akan jadi orang yang kuat. Yang ketiga, tidak hanya kuat, tapi dia menginspirasi orang lain kuat. Kuat ini artinya tangguh, punya daya juang, ya, survive di tengah masalah. Dan ini yang memang tidak bisa didapatkan di dunia kognitif. Ya, untuk itulah saya akan mengusulkan beberapa hal bagaimana akhirnya metode pengembangan karakter ini bisa di-inline-kan dengan metode belajar di sekolah. Bagaimana akhirnya kognitif, afeksi, dan psikomotorik menjadi sebuah kesatuan yang padu, ya, menjadi sebuah satuan ajar yang memang bisa memunculkan tiga-tiganya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya bagi bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu yang memang aktif di dunia pendidikan dan di sekolah. Nah, lingkungan membentuk karakter itu ada macam-macam Bapak Ibu semuanya, tapi justru yang dasar adalah di orang tua. Nah, kalaulah sekarang dalam kondisi pandemi ini sekolah kesulitan untuk memastikan target kognitif itu tercapai. Sebenarnya ada hikmahnya juga Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sedang meminta kita untuk coba menambah fokus kita pada pendidikan karakter. Membangun pondasi-pondasi yang jauh lebih dasar, jauh lebih dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak kita dibandingkan aspek-aspek kognitif, aspek afeksi, aspek psikomotorik. Nah, tapi yang membuat bingung adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya nih Kak, supaya pembelajaran karakter itu di rumah tetap terlaksana dan saya tahu hasilnya. Nah, kadang kesulitan sekolah di sana tuh Bapak Ibu. Kenapa tidak optimal? Karena satu, tidak fokus targetnya dan tidak menjadikan prioritas.
Kadang-kadang sekolah punya jargon nih, 10 karakter dipajang di sekolah, ditempel di tembok sekolah, masuk ke sekolah setiap hari anak-anak lihat. Tapi terkadang sekolah tidak tahu seperti apa sih kondisi karakter anak kita, mana sih yang lebih urgent yang untuk dibangun, mana sih yang sudah terbangun, mana yang belum terbangun, mana yang sudah muncul, mana yang belum muncul, mana yang belum terlatih, mana yang sama sekali tidak muncul. Nah, itu yang memang terkadang membuat akhirnya sekolah kesulitan atau kebingungan dari mana startnya. Setelah kita belum tahu posisi startnya dari mana, metodenya juga mungkin kurang optimal gitu dan tidak menjadi prioritas. Ya banyak sekolah yang memprioritaskan akhirnya lebih ke kognitif tadi ya, karena saya juga sangat paham target-target dari kementerian, dari Kemendikbud, dari dinas itu luar biasa. Dan yang ketiga tidak terukur prosesnya. Nah, insya Allah saya hari ini berbagi bagaimana sih kita menganalisa, membuat sebuah assessment di sekolah biar tahu nih Bapak Ibu karakter mana sih yang sudah tumbuh, karakter mana sih yang belum muncul, karakter mana sih yang memang masih jadi PR atau memang karakter memang sudah bagus di sekolah dan memang tidak perlu dijadikan fokus lagi karena sudah terbangun. Nah, itu perlu diukur Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti saya akan bagi gimana cara mengukurnya. Nah, ini tadi saya sampaikan peluang masa pandemi, karakter dan akademis sangat mungkin disatukan sehingga anak-anak tetap beraktivitas di rumah dengan menyenangkan, tapi mereka bisa banyak dapat poin-poin atau nilai-nilai yang memang diajarkan oleh sekolah. Nah, ini kemarin saya coba sharing sedikit Bapak Ibu, kami di Lembaga Biwet Management ini mengadakan sebuah pesantren kilat jarak jauh. Nah, ketika kemarin banyak sekolah kesulitan mengadakan sanlat, kami coba menginisiasi program ini bernama Petualangan Ramadan di Rumah Aja. Cara mudah agar Ramadan anak di rumah aja menjadi asik, seru, menantang, dan bermakna, serta ayah bunda tetap tenang selama Ramadan. Program ini kami lakukan 24 hari, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu, berbasis aktivitas, ya, tidak mengganggu kegiatan sekolah, tapi kurikulumnya kami ambil dengan tema-tema yang memang kekinian dan pendekatannya pun bukan teori atau pengetahuan tapi lebih ke afeksi. Contoh, bagaimana sih menanamkan bahwa tanggung jawab itu penting. Bukan bagaimana belajar bertanggung jawab dari sisi teknis, tapi lebih menekankan kenapa sih harus tanggung jawab, kenapa sih harus hidup mandiri. Nah, dengan pendekatan why tadi, maka kita membuat sebuah urutan-urutan aktivitas yang tiap hari sifatnya challenging. Ya, jadi jam 8 pagi mereka membaca instruksi, kita sebut dengan kartu aksi kebaikan namanya. Mereka tahu apa sih challenge hari itu. Anak-anak sekarang sukanya bahasa challenge, bukan tugas. Nah, jam 8 sampai jam 16 mereka bebas mengerjakan challenge yang kita minta. Contoh, Ramadan sederhananya temanya adalah iman kepada malaikat. Nah, mereka bukan kita minta mengerjakan tuliskan tugas-tugas malaikat, lalu foto hasilnya, buat mind map tentang tugas-tugas malaikat, tidak Bapak Ibu. Contoh aktivitas yang kita berikan adalah mereka kita berikan nama challenge-nya adalah menjadi detektif. Jadi mereka diminta untuk menyiapkan selembar kertas, lalu dibuatkan 3 tabel, mereka tuliskan nama orang di rumah yang akan mereka awasi. Ya, jadi namanya detektif, mereka mengawasi pertama misalkan kakak, yang kedua mbak, yang ketiga bapak misalkan. Nah, mereka akan tulis tuh Bapak Ibu, ya, apa hal baik yang dilakukan oleh 3 orang itu. Wah, ditulis tuh kebaikannya, misalkan tersenyum, yang kedua duduk dengan sopan, yang ketiga apa? Nah, misalkan ada hal-hal buruk yang dilihat, misalkan minum dengan tangan kiri, ya, makan sambil berbicara sehingga tidak sopan. Nanti si anak tadi yang memang kita tugaskan, kita berikan challenge, itu akan tahu dan mengawasi sepanjang hari orang-orang di rumah. Dituliskan amal baiknya, dituliskan amal buruknya. Di sore hari, kita buatkan sebuah video interaktif yang mereview aktivitas itu. Bahwa anak-anak ketika kita mengawasi 3 orang saja, kita sudah menemukan mungkin beberapa poin baik dan buruk. Bayangkan bagaimana Rokib Atid bekerja setiap hari mengawasi pundak, mengawasi kita di kanan dan di kiri kita.
Yang baik dicatat di kanan, yang kiri mencatat keburukan. Itu membuat anak-anak lebih mudah nyantol bagaimana menjelaskan tugas malaikat, rokib, dan atid. Ya, ini menjadi sebuah proses berbasis aktivitas yang meaningful dan bisa mengajarkan anak kita banyak hal. Ya, bukan melalui tugas-tugas yang sifatnya kognitif tadi. Oh gitu ya Kak ya. Ternyata rokib atid itu berarti setiap hari mencatat amal buruk kita ya Kak ya. Iya gitu. Nah, di setiap sore ada kakak trainer dari kami yang memang memberikan hikmah lewat video yang dibagi ke peserta. Sebentar. Nah, itu sekilas contoh Bapak Ibu bagaimana kami membuat kegiatan berbasis aktivitas yang kami namakan petualangan Ramadan di rumah aja. Peserta kemarin totalnya 4.000 orang di seluruh Indonesia, dan memang mereka punya kesempatan satu kelompok dengan banyak anak-anak dari lintas kota, bahkan lintas negara. Jadi banyak anak-anak Indonesia juga yang ikut program ini dari luar negeri seperti Australia, Singapura, Jepang. Dan kami sangat senang bisa membuatkan program itu dan anak-anak akhirnya bisa produktif selama Ramadan, punya pilihan aktivitas selain pilihan aktivitas dari sekolah. Oke, ini kami akan sharing dulu survei yang kami lakukan Bapak Ibu. Kami memang 3 bulan ini banyak riset dan banyak survei. Tantangan orang tua selama masa pandemi di rumah. Ternyata faktor yang paling besar yang jadi masalah adalah pengelolaan waktu karena masih memiliki tanggung jawab lain di rumah. Jadi banyak orang tua yang mengeluhkan kesulitan mengatur waktu. Ya, harus kerja, harus beraktivitas, tapi harus nemenin anak, ngarahin anak yang nggak ngerti, dan sebagainya. Yang kedua, screen time gadget yang berlebihan. Nah, anak-anak pun banyak mengalami masalah ini. Karena banyak di rumah, jadi anak-anak handphonenya luar biasa. Screen time gadget yang berlebihan. Berikutnya, kurangnya kompetensi menemani motivasi anak. Jadi orang tua juga merasa kurang kompeten nih Bapak Ibu. Bagaimana sih nemenin anak di rumah belajar gitu ya? Karena biasa juga dititipkan di sekolah. Dan ada beberapa faktor lainnya. Poin kedua yang kami survei adalah apa sih saran orang tua dengan kondisi seperti ini? Nah, sarannya adalah keseimbangan antara teknologi dan kegiatan berbasis aktivitas. Jadi jangan nge-zoom terus, ya. Kalau bisa nge-zoom jangan banyak-banyak. Begitu kurang lebih responden kami yang kami ambil hampir 2.600 orang ini, ya datanya 54% ini. Mayoritas memang mengeluhkan kalau bisa diberikan agenda-agenda berbasis aktivitas. Jadi anak-anak pun tetap beraktivitas di rumah dengan senang tapi belajar. Beban pembelajaran yang disesuaikan dengan khusus dengan karakter dan life skill. Nah, ini Bapak Ibu, yang mengejutkan adalah cukup banyak orang tua, 36% dari 2.600 tadi itu menyarankan kalau bisa di sekolah itu dengan kondisi sekarang prioritasnya adalah lebih ke karakter dan life skill. Supaya orang tua kebantu nih Bapak Ibu di rumah, minimal anaknya jadi tambah rajin, minimal lebih inisiatif, minimal lebih tanggung jawab dengan kamarnya, lebih mandiri setiap hari dengan agenda masing-masing. Ya, kebayangkan Bapak Ibu begitu mudahnya nanti orang tua ketika karakter ini terbangun di rumah. Nah, survei aktivitas. Nah, kita tanya nih ke 2.600 orang tua, anak-anak selama pandemi ngapain aja sih? Nah, ini adalah dua besarnya Bapak Ibu. Nah, saya hanya sampaikan dua besarnya. Ternyata paling banyak ya karena memang kondisinya kemarin itu pandemi sudah mulai new normal, bermain bersama teman atau tetangga seperti jalan pagi atau jalan sore. Ternyata ini adalah aktivitas yang paling banyak dipilih oleh anak-anak selama masa pandemi. Karena mungkin juga jenuh ya di rumah, jenuh dengan belajar online, sehingga ini jadi aktivitas menarik. Yang kedua, aktivitas fisik. Sepeda, skateboard, atau olahraga lainnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata sebenarnya gadget tidak banyak dilakukan oleh anak-anak juga. Ya, seingat saya kemarin angkanya 15% ya, jadi tidak terlalu besar, lebih banyak aktivitas fisik. Nah, pertanyaannya bagaimana akhirnya aktivitas ini bisa menjadi media belajar mereka akan banyak hal, khususnya karakter building. Anak-anak di rumah biarkan tetap main. Cuman bagaimana kita dari sekolah akhirnya membuatkan sebuah panduan. Nah, kamu kalaupun main ke rumah temen, belajar dong tentang adab ke rumah temen, belajar dong tentang kolaborasi.
Bikin dong project bareng sama teman kamu sehingga kamu bisa belajar berkomunikasi. Bikin dong sebuah project yang membuat kamu akhirnya bisa belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain. Itu Bapak Ibu semuanya yang memang akhirnya anak-anak kita tanpa sadar walaupun tetap main sedang belajar something. Nah, ini yang akhirnya mahal Bapak Ibu semuanya yang nanti coba kita bantu merumuskan. Kenapa harus berbasis aktivitas? Pertama, bermula dari aktivitas agar lebih menyenangkan. Jadi project based learning. Jadi agenda kognitif yang memang sudah disiapkan, contoh anak SD ada materi tentang aku, materi tentang lingkungan, materi tentang keluarga. Nah, itu bisa sangat mungkin dibuat project based learning. 1 minggu, 1 tema, dibuatkan target-target aktivitas, dan nanti dibuatkan produk-produk yang bisa mereka buat untuk mengukur sampai enggak bahan pelajaran itu. Yang kedua, nyantolin aktivitas lebih kuat maknanya. Tadi saya contohkan ketika tema iman kepada malaikat, kita nyantolinnya lewat aktivitas menjadi detektif. Jadi kalau ditanya tugas malaikat apa, mereka tidak ingat definisinya. Tapi bisa jadi akan mereka ingat, oh waktu itu aku diminta untuk jadi detektif. Oh ya betul, tugas malaikat Raqib Atid itu adalah mengawasi, mencatat amal baik, amal buruk. Nah, kalau sudah nyantolnya aktivitas Bapak Ibu, lebih lama anak kita paham. Bukan lupa, lebih lama anak kita paham. Kalau dihafal pasti lupa. Tapi kalau dilakukan, maka mereka akan paham. Yang ketiga, lebih hemat dari kebutuhan kuota. Ini banyak juga curhatan orang tua ya sampai minta SPP dikurangi supaya bisa punya jatah beli kuota. Ya ini di mana-mana Bapak Ibu semuanya karena tidak semua orang mampu untuk membeli kuota. Yang keempat, menstimulus kompetensi guru dalam hal coaching dan facilitating skill. Jadi memang anak-anak akhirnya guru terbantu untuk punya tambahan skill jarak jauh. Gimana caranya memfasilitasi anak jarak jauh. Bagaimana caranya coaching jarak jauh. Gimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplor kondisi anak. Gitu. Jadi tidak sekedar satu arah, anak-anak silakan buka tugasnya, silakan kerjakan, jangan lupa dikumpulkan. Jadi ada seni-seni bertanya Bapak Ibu ketika kita belajar tentang facilitating dan coaching skill. Yang kelima, dapat diukur keberhasilannya dengan checklist observasi yang kuat. Nah, itu tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita punya checklist observasi, kita bisa mengukur Bapak Ibu, atau ada rubriknya mungkin, kita bisa mengukur akhirnya anak-anak kita melakukan atau tidak, sejauh mana dia termotivasi melakukan, sejauh mana dia melakukan dengan baik, sejauh mana dia melakukan secara terstruktur, sejauh mana dia melakukan tanpa bantuan orang lain, sejauh mana dia mandiri mengerjakan. Banyak sekali yang bisa kita gali dari situ. Nah, ini contoh Bapak Ibu semuanya, materi kami yang kemarin. Jadi kami menurunkan ya, karena kami fokusnya kemarin memang pesantren kilat. Jadi contoh materi yang kami turunkan sampai sejauh ini. Jadi temanya misalkan baik kepada Allah gitu ya, ada ibadah, syukur, taat, ikhlas. Sampai kita buatkan karakter perilaku inti yang mau dibangun dari tema itu, Bapak Ibu. Ya, dan tema ini kita ambil bukan dari teori Bapak Ibu. Ini ya, perilaku intinya ini kami ambil dari survei tadi. Ya, 2.600 data tadi kita survei dan kita tanya perilaku syukur itu seperti apa. Lalu kami ambil data di lapangan, data respon dari orang tua dan guru, bahwa ternyata anak yang syukur itu pertama berterima kasih, yang kedua mengingat pemberian orang, yang ketiga mengingat kebaikan orang. Nah, ini adalah data yang bukan kami ambil dari teori Bapak Ibu, tapi data yang kami ambil dari data lapangan. Sehingga riset yang kami lakukan, alhamdulillah lebih kuat kalau misalnya diukur, karena memang datanya dari data lapangan. Ini materi dari kemampuan diri sendiri, disiplin, mandiri, sabar, tangguh, tanggung jawab. Ada adab, amanah, birrul walidain, orang tua, dan tolong menolong. Semua sudah ada karakter perilaku intinya. Yang terakhir peduli terhadap lingkungan. Ini baru 15 materi Bapak Ibu, baru 15 karakter. Kami sudah riset lebih dari 40 karakter. Dan semua sudah ada database perilaku intinya. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu ingin menggunakan, ingin menerapkan di sekolah, nanti bisa menghubungi tim dari LPP Salman.
Ini life skill, 8 besar life skill yang kami survei: kerjasama, leadership, konsisten atau istiqomah, percaya diri, kreativitas, kemampuan mendengar. Nah ini Bapak Ibu, anak kita sepertinya memang dari hasil survei ya, banyak banget orang tua yang mengeluhkan anaknya susah banget ketika diberi nasihat untuk mendengarkan dengan baik. Akhirnya ini menjadi life skill penting Bapak Ibu. Berpikir kritis, dan yang terakhir manajemen waktu. 8 ini adalah 8 PR orang tua Bapak Ibu. Jadi ini adalah life skill yang memang urgent dibutuhkan orang tua di rumah untuk anak-anaknya. Oke, saya ceritakan langsung tentang alur pengembangannya Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita ada di sebuah lembaga atau di sekolah, nah saya nanti langsung memberikan contoh-contohnya ya. Jadi alur pengembangan yang pertama adalah asesmen kebutuhan pengembangan karakter dan life skill. Nah tadi saya ceritakan Bapak Ibu bahwa ketika kita punya jargon, ketika kita punya karakter yang dipilih untuk dikembangkan dari visi sekolah, biasanya visi sekolah diturunkan, ada misi, lalu ada strategi, lalu keluarlah karakter-karakter yang jadi prioritas. Nah terkadang hal yang paling sulit yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengukur asesmen awal. Apa sih karakter yang paling penting? Jangan disamaratakan semua. Kita punya 10-10-nya harus dilakukan. Belum tentu optimal Bapak Ibu semuanya. Itulah pentingnya asesmen. Contoh, kita punya 5 karakter: disiplin, mandiri, tanggung jawab, inisiatif, motivasi belajar misalkan. 5 ini. Ketika nanti kita ukur, maka kita akan tahu mana yang jadi prioritas. Nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua, setelah tahu mana yang jadi prioritas, baru kita menyusun modul pengembangannya Bapak Ibu. Dan bisa jadi strateginya beda-beda. Ada yang sudah levelnya bagus karakternya, tinggal di-maintain, tinggal dijaga. Ada yang memang masih benar-benar belum muncul, sehingga butuh effort lebih besar untuk membangun sebuah budaya di sekolah. Jadi harusnya budaya sekolah itu disusun setiap harinya, setiap tahunnya diupdate dari kebutuhan pengembangan karakter yang di-assessment di awal tadi Bapak Ibu. Ya. Nah setelah kita menyusun modul dan kita punya cara untuk mengintegrasikan dengan bahan ajar kognitif, maka terakhir kita menyusun alat ukurnya hingga bisa menilai ketercapaian karakter dan life skill dalam raport karakter. Nanti saya tunjukkan seperti apa contoh raport karakter. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, contohnya. Kita punya 5 karakter: mandiri, tanggung jawab, disiplin, inisiatif, motivasi belajar. Nah, dari mandiri tadi kita punya perilaku inti. Saya hanya contohkan satu saja. Misalkan membereskan barang-barang pribadi setelah digunakan. Apalagi melakukan sendiri hal yang bisa dilakukan. Ini kata-kata kunci di mandiri ya Bapak Ibu. Meminta tolong pada hal yang belum bisa dilakukan. Nah, dengan 3 perilaku inti ini, kita akan lakukan assessment kepada orang tua dan guru. Anak-anak kita itu ada di posisi mana? Anak-anak kita tuh ada di posisi mana Bapak Ibu? Apakah di posisi nanti di situ ada tunjukkan posisinya need improvement, posisinya sudah good, posisinya excellent, atau posisinya perfect. Dan yang akan menilai itu adalah observasi real data di lapangan dari orang tua dan guru. Sehingga panduan atau tools yang kita siapkan ini akan jauh akurat karena yang nilai adalah orang tua dan guru. Orang tua menilai perilaku anak di rumah, guru menilai perilaku anak di sekolah. Digabungkan muncullah kondisi real di lapangan. Contoh hasilnya setelah dilakukan assessment, kondisi mandiri itu ada di posisi good. Berarti anggaplah misalkan levelnya level 1. Kalau need improvement itu level 0. Tanggung jawab sudah bagus nih mulai karena sudah ada di posisi excellent. Nah, yang ketiga, disiplin. Ternyata disiplin ini masih need improvement Bapak Ibu. Dari 1.000 siswa setelah dicek ya, ternyata hampir 70% ya anak-anak kita itu masih need improvement kondisi kedisiplinannya dari perilaku yang masih dilakukan oleh anak tersebut hasil observasi guru dan orang tua. Inisiatifnya juga masih rendah ternyata, masih sangat-sangat perlu dibangun, bahkan belum muncul. Dan yang terakhir, motivasi belajarnya sudah bagus atau sudah good. Dari hasil inilah Bapak Ibu, kita bisa memilih prioritas. Oh, kalau kayak gitu berarti yang memang prioritas adalah disiplin dan inisiatif.
Karena dua ini masih sangat-sangat penting karena belum muncul karakter dari anak-anak. Baik di rumah maupun di sekolah. Dan kita akhirnya bisa memberikan sebuah rekomendasi pengembangan untuk sekolah sebagai sebuah sistem dan orang tua sebagai individu di rumah. Contoh, kita akan berikan rekomendasi, Bapak Ibu di sekolah tolong bangun sistem disiplin yang lebih kuat buat anak-anak dengan apresiasi yang lebih, yang memang memiliki disiplin yang lebih tinggi. Dekati anak-anak yang memang disiplinnya rendah, buat sebuah bentuk pendekatan yang lebih humanistik supaya anak-anak bisa lebih paham kenapa harus disiplin. Itu contoh rekomendasi buat sekolah. Rekomendasi buat orang tua, contohnya apa? Kita minta orang tua dan anak terbiasa membuat kesepakatan. Kalau disiplin, apresiasinya apa? Contoh ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak dan orang tua juga terlibat dalam proses itu dengan keterlibatan yang tidak terlalu memberatkan orang tua. Saya akan stop share dulu. Saya akan munculkan contohnya. Oke. Ini Bapak Ibu, saya berikan contohnya. Di sini ada contoh assessment. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Tadi saya menuliskan ada karakter disiplin, ada karakter disiplin, itu ada definisinya. Apa sih disiplin? Kemampuan mengendalikan dan mengelola perilaku agar mengarah pada tercapainya tujuan. Nah, ini deskripsi levelnya Bapak Ibu, tadi saya katakan. Kalau ada anak yang, dan ini pun saya katakan tadi, ini kita sebut dengan kamus karakter namanya Bapak Ibu, tingkatan karakter. Kami sudah punya database-nya, lebih dari 40 karakter, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengukur lebih cepat. Nah, contohnya adalah melakukan aktivitas hanya saat diingatkan, itu level 0. Level satunya apa? Hadir tepat waktu di kegiatan apapun, itu level 1. Level 2-nya memiliki rutinitas harian yang dipatuhi tanpa diingatkan. Ini level 2. Dan yang ketiga, level 3, menyusun sendiri kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, indikator atau perilaku anak yang kita sebut sangat disiplin itu adalah menyusun sendiri kegiatan yang akan dilakukan. Ya, kalau misalkan baru muncul, berarti kalau dia sudah terbiasa tepat waktu, berarti sudah mulai muncul. Ini kita sebut di level good. Contoh yang lain, Bapak Ibu, tanggung jawab. Apa sih indikatornya kalau tanggung jawabnya itu belum ada? Membiarkan barang milik pribadi mengalami kerusakan atau hilang. Masa bodoh, cuek. Ya. Atau kalau sudah muncul seperti apa ciri-cirinya? Memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Minimal kalau dia ke sekolah, kemana, ke rumah neneknya, ke rumah siapa bertamu, maka barangnya tidak ketinggalan. Itu contoh indikator. Dan yang paling tinggi, ikut menjaga barang publik dari kerusakan dan kehilangan. Tanggung jawab tertinggi buat anak itu adalah ketika dia bukan lagi mengurus barang pribadinya Bapak Ibu, tapi mengurus barang orang lain atau barang bersama. Saya ambil contoh lagi. Inisiatif. Melakukan sesuatu setelah melihat orang ingin melakukannya. Nah, ini berarti inisiatifnya masih sangat rendah. Yang kedua, menawarkan bantuan pada orang lain. Nah, ini lumayan bagus. Yang tertinggi adalah memulai aktivitas positif bersama orang lain. Nah, ini contoh asesmennya Bapak Ibu semuanya. Dan ketika nanti di sini kelihatan hasilnya, maka akan ada rekomendasi pengembangan Bapak Ibu. Nah, ini. Untuk naik dari level 0 ke 1, rekomendasinya apa? Contoh, membuat agenda dengan masukan dari anak. Jadi agendanya bukan dari orang tua atau dari guru, sama-sama bikinnya. Yang kedua, mengajak anak menuliskan atau berdiskusi tentang hal menarik apa yang didapat bila disiplin. Nah, itu contoh. Kalau disiplin belum muncul, untuk mulai membiasakan disiplin. Nah, untuk dari level 1 ke 2 juga ada di sini pengembangannya, rekomendasinya apa. Contoh, membuat bahasa kode khusus anak dan orang tua. Memuji anak setiap kali melakukan sesuatu sesuai dengan jadwalnya. Dan yang terakhir, untuk naik dari level 2 ke level tertinggi, mengajarkan anak merancang aktivitas harian. Jadi, target-target aktivitasnya anak-anak pun lebih terarah Bapak Ibu semuanya. Karena kita tahu starting point-nya dari mana. Ya. Anak-anak tahu gitu. Jangan sampai anak-anak yang memang sudah bagus karakternya, dikasih aktivitas yang memang aktivitas buat hal biasa. Nggak akan tumbuh lagi anak kita. Karena startnya sudah salah. Karena kita memberikan mereka tugas tidak dengan
kapasitas yang seharusnya dia dapatkan. Nah, ini semua sama Bapak Ibu, kami contohkan ada 5 karakter di sini. Jika nanti ingin file ini bisa nanti buat jadi referensi. Nah, nanti di sini saya akan contohkan Bapak Ibu semuanya, karena ini satu file supaya nggak bolak-balik. Saya akan contohkan rapot karakternya seperti apa. Nah, ini langsung loncat dulu ya Bu ya, supaya lebih mudah. Nah, ini contoh rapot karakter. Sebut saja namanya Ervan Abu Nangim. Nah, ini tim kami. Disiplinnya, karakter disiplin, itu definisinya, kemampuan mengendalikan dan mengelola perilaku agar terarah pada tercapainya tujuan. Anak kita ada di level mana? Oh, level. Ini laporan karakter buat orang tua bisa, oh level karakternya, disiplin anak si Ervan ini, itu ada di need improvement, atau melakukan aktivitas hanya saat diingatkan. Apa sih saran pengembangannya? Nah, ketika rapot karakter ini lebih rinci kita sampaikan ke guru, ke orang tua, dan lebih detail, ya, tidak sekedar alhamdulillah Bu, Pak, anak Bapak Ibu sudah disiplin, ya. Apa indikatornya? Ya, apa ciri-cirinya anak saya sudah dikatakan disiplin? Dan enggak kok gurunya bilang disiplin di rumah gitu-gitu aja masih, gitu ya. Suruh sholat susah, dan sebagainya. Gitu. Nah, ketika kita sampaikan kejujuran ini kepada orang tua, berikut dengan saran-saran pengembangan, maka harapannya orang tua akan jauh lebih fair gitu ya. Oh, ternyata emang anak saya masih berat nih disiplinnya nih. Apa nih Pak Bu sarannya Bu? Nah, ini Bapak Ibu sarannya, membuat agenda dengan masukan dari anak, mengajak anak menuliskan, berdiskusi tentang hal-hal menarik apa yang didapat bila disiplin, mengajak anak menuliskan berdiskusi tentang kesulitan apa yang dihadapi untuk disiplin. Jadi orang tua pun tahu Bapak Ibu, setelah datanya real, anaknya masih punya PR disiplin, so saya harus bantu apa di rumah Bapak Ibu guru? Ini yang bisa kita berikan sebagai laporan dari institusi sekolah per semesternya. Mungkin semester depan dia akan naik ke level good. Jadi kita tahu perkembangan anak kita Bapak Ibu semua. Oh, si Ahmad ini bagus nih. Dulu mah dia level disiplinnya masih di level 0. Sekarang udah naik level 2. Wah, keren banget deh. Kayaknya orang tuanya luar biasa nih bisa ngasih, mempraktekkan saran dari sekolah. Jadi kita pun tahu Bapak Ibu semuanya, anak kita level ke levelnya. Oke, saya kembalikan dulu ke slide. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan sekolah, maka kita akan menyusun modul pengembangan Bapak Ibu. Strukturnya adalah tema pembelajaran, aktivitas utamanya apa, sikap, karakter, atau life skill yang ingin dibangun, rubrik observasinya. Nah, kenapa tadi saya menekankan sekali rubrik observasi Bapak Ibu semuanya? Karena membuat bahan ajar itu mudah Bapak Ibu. Tapi bagaimana mengukur ketercapaian dari sebuah perencanaan, itu yang akhirnya membuat kita jadi sukses atau tidak yang membedakan. Makanya dari sini saya akan membagi bahwa penting sekali membuat sebuah rubrik observasi, karena matanya guru itu sekarang dipindahkan ke mata orang tua. Sehingga ketika kita membuat panduan sederhana, mudah, dan tidak memberatkan, rubriknya mungkin dibuatnya mingguan, maka orang tua akan terbantu dan guru juga terbantu untuk melihat hasil pembelajarannya. Oh, anak-anak melakukan tidak nih? Oh, anak-anak termotivasi tidak? Dikerjakan tidak tugas-tugasnya nih dari sekolah? Masih banyak tanya nggak nih? Ya, semangat nggak untuk mengeksplor bahan-bahan di internet? Nah, itu semua kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan ke orang tua supaya kita bisa tahu sejauh mana realnya anak kita mengerjakan challenge yang kita berikan. Nah, saya pindah lagi Bapak Ibu karena saya harus memberikan contoh. Oh, bukan. Maaf. Salah. Maaf sebentar. 03. Oke. Nah,
Ini contoh modul yang sudah kami kembangkan. Modul ini sudah berisi lebih dari 40 karakter yang kita coba gabung ke beberapa tema pembelajaran. Ini contoh Bapak Ibu. Contoh di level TK, temanya binatang. Subtemanya binatang di darat. Aktivitasnya bertema dengan hewan. Siswa bertanya ke orang tua, siapakah saudara atau tetangga yang punya hewan? Yang kedua, siswa kemudian mendatangi tetangga dengan adab bertamu yang baik, mungkin ditemani oleh orang tua. Yang ketiga, siswa kemudian meminta izin berfoto dengan hewan peliharaan dan bertanya tentang nama, makanan, dan kebiasaan hewan peliharaan tersebut. Ini contoh Bapak Ibu aktivitas yang mungkin anak-anak terkesan tidak belajar. Bukan harus Zoom meeting dikasih tahu anak-anak, hewan darat itu adalah 1, 2, 3 ciri-cirinya. Nah, ketika dia melakukan aktivitas ini, maka dia secara tidak langsung sedang belajar. Hanya anak-anak tidak menyadari. Inilah contoh berbasis aktivitas Bapak Ibu. Sikap karakternya apa yang sering dilakukan? Ibadah yang benar. Ibadah benar ini maksudnya adalah taat kepada Allah yang memang menciptakan binatang. Nah, rubrik observasinya apa, Bapak Ibu? Apakah anak menerapkan adab bertamu dengan baik? Nah, ini kan orang tua yang menemani akan mencatat, Bapak Ibu. Oh iya, adabnya baik. Apakah anak berkata sopan pada teman-temannya? Oh iya. Apakah anak-anak menjalankan tugas tanpa mengeluh? Bisa jadi kan ada anak yang, aduh rumahnya jauh, aduh aku malu mah, aduh aku nggak berani mah, mama aja duluan gitu. Nah, ketika orang tua akhirnya membantu untuk menerangkan kepada guru lewat observasi ini, guru jadi tahu, oh ternyata tugas ini luar biasa ditanggapi oleh anak-anak. Ternyata anak-anak menikmati. Ternyata anak-anaknya 50% sudah berani ngomong, 50% belum berani ngomong. Nah, dari data yang diisi oleh orang tua, akhirnya guru pun dari jarak jauh bisa mengukur dengan baik hasil pembelajarannya. Yang penting memang nanti orang tua dapat panduan lengkap seperti ini. Contoh misalkan di SD kelas 5, udara bersih bagi kesehatan, memelihara organ pernafasan manusia. Apa sih aktivitasnya? Poster anti rokok. Siswa mencari tahu tentang bahaya rokok. Siswa menyiapkan bahan dan alat untuk membuat poster. Siswa membuat poster tentang bahaya merokok. Bila memungkinkan dan diperbolehkan, bisa ditempel di lingkungan sekitar. Jadi proses 2-3 jam mereka membuat poster, itu proses menanamkan tentang organ pernafasan manusia yang akan sangat berbahaya ketika orang merokok. Ini juga masih sama, ibadah yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah anak ramah pada saat bertanya kepada orang tua? Apakah anak membuang sampah pada tempatnya karena mereka sedang membuat poster? Apakah anak menyiapkan perlengkapannya sendiri? Apakah anak membereskan perlengkapan sendiri setelah digunakan? Nah, banyak karakter yang bisa kita eksplor dari tema tadi. Itu contoh di kelas 6. Saya coba yang di berikutnya di kelas 2. Hidup rukun. Nah, ini misalkan mengenal penghuni sekolah. Ini bisa diterapkan kalau pembelajaran sudah offline. Siswa diminta membuat kelompok dengan teman yang tinggalnya dekat. Siswa bertanya kepada guru dengan adab yang baik tentang siapa saja yang ada di sekolah. Apakah itu kepala sekolah, guru, caraka. Siswa kemudian membuat struktur organigram berdasarkan informasi yang dia dapat. Nah, ini mengajarkan anak kita untuk membuat, mengobservasi, menganalisa. Jadi kemampuan literasinya dapat, ya termasuk kemampuan numerasinya dapat, dia menghitung ada berapa guru, ya. Dan terakhir adalah menganalisa informasi. Ketika dia bertanya, maka dia sedang melatih dirinya untuk menganalisa informasi yang dia dapat. Oh, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ternyata dengan aktivitas ini memang banyak sekali yang bisa kita eksplor tanpa harus memaksakan kognitif itu semuanya tersampaikan lewat tugas-tugas. Observasinya apa? Nah, ini misalkan observasinya. Apakah anak berkata sopan pada narasumber yang diwawancara? Nah, kita bisa lihat tuh bagaimana dia menyiapkan keberaniannya, bagaimana dia berusaha untuk menyiapkan diri, bagaimana dia mengalahkan rasa grogi, bagaimana dia berusaha untuk survive gitu ya, bertahan. Apakah anak minta tolong? Nah, nanti kita akan lihat nih, apakah dia akhirnya mencoba sendiri dulu, apakah dia minta tolong. Nah, apakah dia melakukan dengan sopan, apakah anak melakukan aktivitas dengan semangat, kan kelihatan tuh Bapak Ibu. Nah, orang tua bisa memberitahu, ngasih bisik-bisik ke guru, alhamdulillah Bunda,
orang tua, Bu Guru, anak saya semangat banget nih dapat tugas kayak gini nih, suka banget dia gitu. Dan anak-anak akhirnya bisa lebih enjoy gitu ya, karena setiap hari ada challenge buat mereka. Karena anak zaman sekarang sukanya challenge yang ada di TikTok, di YouTube, gitu, Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih gambaran modul-modul yang memang sudah kami siapkan ya buat Bapak Ibu semuanya. Totalnya nanti masing-masing karakter akan ada rinciannya. Jadi modul besar yang sudah kami siapkan itu berisi lebih dari 40 karakter. Nanti tinggal menyesuaikan Bapak Ibu kebutuhannya di mana. Juga kami sudah siapkan sesuai dengan tema-tema sekolah sehingga akan sangat lebih mudah tinggal pakai di sekolah Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke screen yang tadi. Nah, evaluasi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, contoh rapot karakter, ada karakternya, ada level pengembangannya, ada rekomendasi pengembangannya. Nah, akhirnya solusi terakhir adalah Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang menggunakan, tapi izinkan saya merekomendasikan nih Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya punya website, alangkah lebih baik memang mengoptimalkan website sebagai sekolah digital dengan alamat website sekolah. Jadi nanti pengumpulan karya-karya dari berbasis aktivitas tadi akan disempurnakan dengan pengumpulan yang lebih terstruktur di website sekolah. Selama ini banyak mungkin yang sudah menggunakan Google Classroom. Nah, itu bagus sebagai kebutuhan awal Bapak Ibu. Tapi kalau saya analisa, Google Classroom itu bedanya sangat jauh dengan apa yang saya rekomendasikan di Moodle ini gitu. Kalau Moodle memang bisa terintegrasikan open source, bisa dimasukkan di website sekolah. Jadi nanti semua informasi, semua instruksi, semua tugas, semua karya anak dikumpulkan di website sekolah, bukan di websitenya Google yang selama ini dilakukan oleh anak-anak. Kalau di Google kita bercampur dengan server sekolah-sekolah lain, ya, sehingga secara keamanan pun tidak terawasi, walaupun memang ada jaminan keamanan ya. Tapi ketika di website sekolah, akhirnya setiap hari guru, orang tua, dan anak-anak itu yang dikunjungi bukan lagi punya orang lain, tapi ya punya sekolah sendiri. Ya, ngumpulin tugas di sana, update tugas di sana, guru bisa tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan. Ya, ketika ada pertemuan online, video conference pun bisa menggunakan aktivitas dari website sekolah juga yang terintegrasi dengan banyak platform video conference gitu ya. Yang kedua juga distribusi bahan ajarnya lebih efektif dan efisien karena lebih terstruktur dan terukur. Ya, karena kita dan di situ pun guru-guru bisa langsung melakukan penilaian ya. Jadi tidak perlu di-download dulu, dinilai baru di-upload lagi. Progresnya pun mudah dan orang tua bisa masuk Bapak Ibu. Nah, di sini ada levelnya nanti manajemen, yayasan, guru, kepala sekolah, orang tua, anak-anak itu punya batasan akses masing-masing. Jadi kalau orang tua yang mau masuk ke website sekolah itu tidak hanya sekedar melihat struktur yayasan, tidak melihat sejarah sekolah, tapi dia bisa melihat the real activity sekolah. Ngapain sih di sekolah hari itu? Oh, ternyata sekarang lagi temanya tentang ini nih. Kelas 2, kelas 3 temanya ini, SMP temanya ini. Dan bisa melihat karya anak-anaknya sendiri di situ. Ketika dia login masuk ke website sekolah, dia bisa melihat, oh ternyata anaknya karyanya bagus-bagus ya. Lukisannya, karya fotonya, karya keterampilannya yang difoto, diupload semua di website sekolah. Ya, itu menjadi kebutuhan sempurna dari proses belajar aktivitas tadi, karena memang belajar aktivitas itu butuh didokumentasikan Bapak Ibu ya, dan pendokumentasian dengan sistem digital yang paling efektif hari ini adalah bukan di tempat lain tapi sebaiknya di website sekolah sendiri ya, sehingga lebih aktif ya, secara traffic juga bagus karena tiap hari dikunjungi oleh stakeholder sekolah yakni orang tua dan guru dan anak-anak juga. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami menyiapkan sebuah paket panduan asesmen karakter dan life skill untuk mempermudah penyusunan program sekolah yang lebih tepat dan terukur. Jadi nanti kami bisa berbagi nih database hasil riset kami supaya Bapak Ibu juga bisa melakukan asesmen ya, dan bisa menentukan
karakter mana yang memang bisa diikhtiarkan, lebih diprioritaskan, dan strateginya pun bisa disusun dengan lebih tepat karena startingnya tahu ya. Yang kedua, kita juga sudah siapkan modul pengembangan karakter hasil riset yang kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya memang membutuhkan, tinggal pakai, ada lebih dari 40 karakter bisa dimasukkan ke rencana sekolah. Yang ketiga, panduan pembuatan rapot karakter. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan, kita punya database-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin tuh rekomendasi pengembangannya ya yang sudah akurat sesuai dengan data lapangan, tinggal pakai juga. Yang keempat, panduan edukasi. Nah, ini tadi yang belum saya jelaskan Bapak Ibu. Ketiga poin di atas akan jauh lebih sempurna kalau kita lakukan yang poin 4. Jadi kami coba kemarin pada saat Ramadan itu, sepanjang Ramadan, setiap hari kami buat sebuah kurikulum edukasi ke orang tua. Sehingga apa yang kita sampaikan di sekolah, itu juga kita sampaikan melalui flyer sederhana. Cuma lewat WhatsApp, tapi kita buat flyer desainnya harian. Dan orang tua pun dapatnya harian di grup WhatsApp kelas. Karena kalau ikut parenting, nggak lebih dari 20% orang tua yang ikut. Nah, akhirnya kita membuat sebuah pola yang berbeda. Kita buat tuh kurikulum edukasinya, mau nyampein apa ke orang tua, kita kirim tiap hari. Pakai desain yang bagus, desain yang eksklusif, kata-kata, quote-quote yang memang inspiring. Ya, sehingga kita berharap orang tua yang buka grup kelas, tiap hari dapat tuh asupan-asupan bergizi edukasinya. Mungkin banyak orang yang nggak tertarik ikut edukasi melalui parenting yang diadakan oleh sekolah. Karena sebagus apapun pemateri, kadang-kadang memang karena kurang tergerak, jadi nggak ikut parenting. Tapi ketika dia buka grup WhatsApp, ada edukasi yang menyentil orang tua, ada sebuah statement, quote-quote yang membantu orang tua untuk tersadarkan, itu jauh lebih efektif menurut kami kemarin. Jadi kita nggak tahu nih kapan momen terbaiknya orang tua, lagi lelah, lagi bahagia, dia buka WhatsApp, wah bagus nih temanya hari ini dari sekolah nih, wah kayaknya besok-besok pasti lebih bagus nih edukasi WhatsApp-nya. Jadi nonstop kami waktu itu 1 bulan, anak-anak beraktivitas, orang tua kita share juga edukasi tiap hari, biar nanti orang tua kita nggak pernah tahu kapan dia akan mendapatkan inspirasi dari itu, kitanya istiqomah tiap hari melakukan. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. 1 jam, pas banget 1 jam Kang Mamat. Ya, jadi silahkan jika ada yang mau ditanyakan, diskusi. Jadi kurang lebih tadi saya menyampaikan tentang solusi, bahwa pentingnya membuat assessment, pentingnya mengukur, supaya memang strateginya lebih tepat dan sekolah juga bisa punya strategi yang bukan sekedar formalitas, tapi berdampak pada anak-anak. Silakan Kang Mamat. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan ya, Pak. Ya. Oke. Saya buka linknya, ini pertanyaannya. Oke. Oh ya, udah ada 12 pertanyaan ini, Pak. Nah, ini pertanyaannya, kondisi pandemi bukanlah kondisi normal, sehingga pembelajaran pun dilaksanakan secara daring. Instrumen apa yang dapat digunakan untuk menilai sikap PESDIK saat pembelajaran daring? Tadi udah dijawab ya, tapi mungkin dipertegas kembali, Pak. Ya. Jadi untuk penilaian sikap yang paling kuat itu adalah observasi tadi Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan sikapnya apa yang mau dinilai. Kami sudah meriset kemarin panduan observasinya apa saja. Jadi sudah ada pasangan-pasangannya, sudah ada lebih dari 40 karakter. Kita sudah siapkan paket-paketnya. Jadi kalau misalkan ada dan ini juga sebenarnya kalaupun sekolah mau riset sangat mungkin Bapak Ibu. Nah ini kemarin tadi saya sampaikan kalau memang ada sekolah yang memang sudah ingin tinggal pakai, boleh silakan hubungi teman-teman di LPP Salman sebagai panitia untuk meminta modul yang kita sudah pernah siapkan. Nah tapi kalau memang mau melakukan riset sendiri juga sangat bisa. Intinya Bapak Ibu menemukan kata kunci atau indikator dari sikapnya anak itu Bapak Ibu. Nah dari sana Bapak Ibu bisa membuat panduan observasi, contoh yang tadi disiplin. Bapak Ibu tinggal kirimkan nih setiap minggu observasi ke orang tua.
Ya, apakah anak sudah inisiatif mengerjakan? Apakah masih diminta untuk harus disuruh dulu? Apakah sudah dari malam menyiapkan tugas buat besok? Apakah dia sudah menanyakan secara mandiri tugas buat besok apa? Nah, itu kan pilihan-pilihan sikap yang bisa kita tanyakan ke orang tua, anaknya yang mana posisinya. Jadi ketika misalkan orang tuanya memilih, anak saya masih harus disuruh nih Kak. Gitu. Nah dari situ kita tahu Bapak Ibu bahwa si A yang bernama Ahmad itu kondisi sikapnya di rumah memang masih kedisiplinannya masih rendah, misalkan begitu. Itu Kang Ahmad. Oke, pertanyaan berikutnya. Atau ini, bagaimana cara agar siswa lebih aktif, Pak? Cara siswa agar lebih aktif, satu Bapak Ibu, lakukan, jangan berangkat dari agenda sekolah, tapi berangkat dari agenda mereka. Nah, kenapa tadi kita survei aktivitas mereka? Ada sebuah sekolah yang kita bantu untuk mensurvei. Jadi kita berangkatnya dari agendanya mereka, Bapak Ibu. Jangan agendanya mereka ngikutin kita. Bisa nggak kita ngikutin agenda mereka? Contoh, agenda kita belajar tentang tadi ke rumah teman. Agenda mereka apa? Sepedaan. Jadi anak-anak tugasnya besok adalah sepedaan. Hore, kita sepedaan. Tapi ibu masih challenge. Challenge-nya adalah pelajari ya adab ketika bertamu ke rumah teman. Buat sebuah bantuan di rumah temanmu supaya orang tua temanmu senang. Misalkan di rumah temanmu kamu membantu membuatkan teh orang tuanya. Jadi itu yang saya katakan dengan supaya anak lebih aktif, fokusnya bukan di sekolah Bapak Ibu, fokusnya adalah anak sebagai subjek. Jadi anak-anak tanya ke mereka, kamu suka apa sih di setiap hari di rumah? Ya itu jadi agenda mereka, agenda kita yang akhirnya kita insertkan ke agenda mereka supaya mereka tetap menjadi subjek. Kalau mereka menjadi objek, mereka akan memilih, tugas dari sekolah, ini pasti agendanya Bu Guru nih. Karena aku punya agenda lain. Aku pilih agenda aku aja deh. Males kerjaan agenda Bu Guru. Itu yang banyak terjadi Bapak Ibu. Karena kita patokannya bukan agenda mereka, tapi agenda sekolah. Mudah-mudahan sih lebih kebayang Bapak Ibu ya. Intinya tanyakan ke mereka. Mungkin silahkan adakan survei di sekolah masing-masing. Anak-anak tuh kebiasaannya apa sih di sekolah Bapak Ibu kalau di rumah. Nah, coba dari situ berangkatnya Bapak Ibu, di list aktivitas anak-anak. Habis itu coba nih, di sini kita bisa belajar apa, di sini bisa belajar apa. Insya Allah, gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Ada 20 ternyata pertanyaan kita ini aja. Kalau yang sama-sama nggak saya bacakan ya. Ya, silakan. Ini Pak, menarik nih tentang bagaimana cara kerja kelompok. Tadi belum dibahas ya tentang kerja kelompok. Mungkin ada jawaban dari Bapak yang... Ada. Jadi gini Bapak Ibu, kami kemarin coba di sebuah sekolah. Jadi ada sekolah yang minta tolong dibuatkan aktivitas. Terus kita buat, memang kalau ini bagusnya memang bagus buat SMP dan SMA Bapak Ibu. Kalau SD bisa, tapi masih kurang efektif. Kalau SMP memang sudah mewajibkan. Jadi kalau SMP dan SMA gitu ya, bagusnya memang semua challenge yang tadi ya tentang numerasi, tentang literasi, tentang analisa informasi itu dibuatkan dalam bentuk project based learning dan dibuatkan dalam bentuk grup. Contohnya, project based learningnya adalah membuat sebuah solusi bagaimana hidup sehat di saat pandemi. Contoh Bapak Ibu, contoh. Nah itu adalah project based learningnya. Nah jadi Bapak Ibu tinggal membagi tuh, ini setiap anak 4 orang ya, setiap anak 4 orang. Jadi setiap kelompok ada 4 orang. Tugasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Yang pertama, mencari informasi sebanyak mungkin tentang cara hidup sehat. Yang kedua, mencari hambatan-hambatan hidup sehat. Nah, misalkan itu dibagi ke dalam masing-masing orang, Bapak Ibu. Nanti kita haruskan mereka untuk berkomunikasi. Yang membuat akhirnya tugas itu tidak akan utuh kalau tidak semuanya mengerjakan. Nah, tetap akan ada ketua kelompok yang kita tunjuk, yang memang sudah kita prediksi Bapak Ibu. Nah,
kadang-kadang kalau tugas kelompok jarak jauh begini, kita salah milih pemimpin kelompok, maka nggak akan efektif kelompoknya. Jadi kepentingan kita memilih ketua kelompok adalah memastikan bahwa ketua kelompok ini memang orangnya paling bagus komunikasinya, ya paling aktif bertanya ke guru. Jadi memang paling aktif untuk mengayomi, dan ini bisa membantu anak-anak yang kurang aktif ikut aktif karena memang dibantu oleh si anak yang aktif ini, Bapak Ibu. Jadi memang pertama pastikan pembagian tugasnya merata dan saling membutuhkan. Jadi tugasnya jangan sampai terpusat di satu orang saja. Yang kedua, pilih pemimpin yang cocok. Jangan sampai pemimpinnya ini malah membuat yang lain demotivasi. Jadi memang kepentingan guru, kelebihan guru di sini adalah bagaimana menilai anak-anak yang punya potensi jadi pemimpin. Itu kurang lebih, Pak Oke. Ibu. Ya, saya pending dulu ya Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya Pak. Kita beri kesempatan untuk Ibu Bapak yang lain kalau mau bertanya silakan ke www.menti.com dengan kode akses 602260. Oke, sambil menyusun pertanyaan, mungkin saya ingatkan kembali untuk presensi. Nah, Ibu, untuk presensi ini sangat tidak disarankan untuk mengisi di chat karena di chat ini kan banyak banget tumpukannya ya. Jadi harus mengisi di Bitly. Jadi sekali lagi harus mengisi di Bitly. Nanti Bitly saya tampilkan. Selain presensi nanti ada juga isi resume. Jadi selama kegiatan ini Ibu Bapak silakan dirangkum resumenya nanti kirim kembali di Bitly yang kami siapkan. Nah, untuk presensinya Bitly-nya ini Ibu Bapak ya, silakan untuk mengisi link daftar hadir di bit.ly/dh karakter 080820. Silakan Bapak Ibu, silakan diisi dulu. Saya tekankan kembali untuk presensi tidak diisi di chat. Karena yang di chat itu tidak akan kami rekap. Jadi silakan Ibu Bapak untuk mengisi di link daftar hadir yang ada di dalam screen berikut bit.ly/dh karakter 080820. Untuk presensi ini akan ditutup pukul 11:55. Artinya setelah jam 11:55 akan secara otomatis Ibu Bapak tidak bisa mengisi daftar hadir tersebut. Kemudian untuk resume, sudah ya Bu ya untuk presensi. Kita untuk resume. Nah, untuk resume ini agak lama ditutupnya karena kami paham bahwa Ibu Bapak harus menyusun dulu resumenya apa kira-kira yang mau disampaikan. Nah, untuk link resumenya ada di screen berikut. Jadi bit.ly/resume karakter 080820. Tapi saya sarankan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Untuk link resume ini ditutup pukul 13.00. Dan secara otomatis Ibu Bapak kalau sudah mengisi daftar hadir, di sana sudah ada arahan langsung nge-link ke resumenya untuk diisi. Gitu. Ya, Pak, sambil menunggu Ibu dan Bapak lagi mengisi daftar hadir ya, Pak ya. Ini udah 26 pertanyaan yang terkumpul. Atau Bapak yang mau pilih pertanyaannya, Pak? Bentar. Sambil saya lihat dulu. Silakan. Lihatnya gimana ya? Atau gini aja, Pak.
Ada? Oh, mangga Kang Mamat aja Oh, saya aja ditampilkan. ya. Nah, Oke, sip. Oh, ini kayaknya ini belum belum ada yang sama untuk pertanyaan ini. Ini Pak, bagaimana proses tahapan pembentukan karakter pada anak usia dini? oke. Yang ditekankan ke Sebenarnya PAUD ya. ya, sebenarnya ini ada pembahasan khusus sebenarnya satu sesi sendiri nih, Bu. Oh gitu. Mungkin Ya, secara singkat aja Pak. nah, memang singkatnya kalau anak usia dini karena masih usia emas ya Bapak Ibu di bawah 5 tahun gitu ya. Memang kalau usia dini ini adalah usia penting sekali. Makanya di TK itu kalau bisa PAUD TK itu tidak terlalu banyak mengajarkan kognisi, tapi lebih banyak mengajarkan basic-basic dasar ya, seperti menghargai orang lain, seperti belajar bersabar, belajar mendengar. Kalau tahapan-tahapannya sendiri sih sederhananya memang pastinya anak-anak satu dari sisi pengetahuan Bu. Pengetahuannya adalah kenapa sih harus bersabar, kenapa sih. Jadi dengan bahasa-bahasa mereka kita sampaikan kenapanya dulu Bu, why gitu ya. Nah, yang kedua kita sampaikan what-nya. Oh, sabar itu adalah eh, menunggu misalkan gitu Bu ya. Nah, ini kan kata-kata yang bisa Ibu pilih kalau misalkan Ibu terjun di usia dini. Nah, yang ketiga adalah memang praktek yang paling banyak. Ya, praktek dan memang sekali lagi tadi observasi Bu gitu. Observasi ini harus melibatkan orang tua di rumah. Misalkan ketika sabar ngantri gitu ya. Nah, di rumah eh, apa yang bisa dilatih di rumah nih, Bunda? Nah, disampaikan orang ke ayah bundanya di rumah, lalu diberikan rubriknya tadi untuk dilihat oleh orang tua. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu orang tua tidak dilibatkan. Gitu. Kebanyakan memang yang punya rubrik hanya guru di sekolah. Padahal ya 2/3 hidupnya anak-anak itu di rumah ya, atau setengahnya lah mungkin ya gitu setiap hari. Setengahnya itu di rumah. Jadi sangat penting membuatkan rubrik orang tua sehingga lebih tuntas pengembangannya. Itu kurang lebih Kang Mamat. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada 27 lumayan. Tapi kalau sama kita lewat aja ya Ya, Pak. di skip. Ini Ini ada dari Magister sepertinya Unggul. Mohon dibantu untuk menjelaskan bagaimana sebagai guru tetap menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran dan mengevaluasi karakter siswa. Terima kasih. Tadi ini evaluasi sudah dijelaskan sudah juga ya Pak? sudah. Boleh nih, Oke. sudah insya Allah sudah ini. Ya, oke. Kalau ini menurut Bapak bagaimana kita sebagai guru membentuk karakter anak-anak selama proses PJJ atau BDR sekarang? Dan apa dampaknya jika PJJ ini terus berkelanjutan? Gimana Pak? Sebenarnya Ini jawabannya dari jadi Bu Yanti ya, iya sumber apa. Bu Yanti Rianti, sumber nih mana ya Bu? Cirebon, kalau Oh, nggak Cirebon. salah ya. Ya. Ibu Yanti terkait dengan guru sebagai guru membentuk karakter anak selama proses PJJ memang ini tidak bisa dipisahkan dari sistem sekolah, Ibu. Saya harus sampaikan gitu. Memang solusi karakter building atau PJJ ini harus terpusat di sekolah. Kalaupun memang Ibu sebagai guru ya memang terlibat langsung ke anak-anak. Sekali lagi apalagi anak SMA ya Bu, saya sangat menyarankan anak SMA itu basisnya adalah diskusi dan menjadikan mereka sebagai subjek gitu ya. Kalaupun nanti memang pertama Ibu tahu kebutuhan karakter mereka apa. Sekali lagi Bu, saya akan terus balik kepada proses yang saya sampaikan. Eh, Jangan sampai berbicara strategi sebelum kita tahu kebutuhan anak mereka apa. Jangan sampai anak kita butuh nasi, kita kasihnya lauk, Bu. Anak kita butuh karakter mendengarkan, kita kasih karakter yang lain yang memang mungkin saat itu tidak terlalu urgent dibutuhkan. Nah, ibu akan jauh lebih ringan menyusun strategi ketika tahu itu. Oh, ternyata anak-anak SMA zaman sekarang ini butuhnya adalah adab untuk mendengarkan. Jadi, saya akan memilih mungkin banyak video-video di YouTube, atau saya banyak mencarikan quote-quote ke mereka. Setiap hari saya share gitu ya. Itu menjadi strategi yang lebih tepat, Bu, untuk karakter building. Kalau tahu kebutuhannya apa.
Gitu. Kalau memang ibu mau mengadakan survei sendiri di internal sekolah di satu kelas gitu ya, itu luar biasa Bu. Ibu akan bisa punya data yang memang bagus gitu. Nanyanya ke orang tua misalkan, Bu, ayah, anaknya ini di sekolah, di rumah karakter apa yang paling urgent dibutuhkan yang sekarang sedang susah untuk dibangun di rumah. Orang tuanya cerita, oh disiplinnya Bu kurang banget, ya suka ngebantah orang tua misalkan gitu. Jadi kita pun tahu Bapak Ibu, kita untuk karakter building mau fokus kemana. Nah, maka dari itulah kenapa tadi proses tadi saya sampaikan secara runut, karena memang prosesnya memang tidak bisa diputus di tengah-tengah. Gitu. Itu Kang Mamat, mudah-mudahan menjawab. Insya Allah. Oke, Oh kita pertanyaan. sebentar. Apa Oh, dampaknya? oh iya dampaknya Pak. Apa Kalau dampaknya jika PJJ berkelanjutan. PJJ ini terus berkelanjutan? Hmm. Aduh, dampaknya secara apa nih Bu? Secara nasional, secara guru-guru gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sekaligus saya izin menyampaikan yang perlu dikhawatirkan kita adalah Bapak Ibu, kalau ini berkelanjutan, jangan sampai anak kita akhirnya kehilangan motivasi belajar, ya, kehilangan arah kenapa harus belajar. Nah, itu yang boleh saya titipkan terus disampaikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, sebagai orang tua, jangan sebagai guru, ya. Jangan sampai itu hilang karena kalau 6 bulan tidak belajar tatap muka, memang yang dikhawatirkan satu itu khawatirnya anak-anak lupa nih gimana cara punya motivasi belajar karena memang tidak diasah lagi, apalagi setahun gitu ya. Dan dampaknya ya akan sangat besar, butuh effort lebih kuat kitanya Bu untuk membuat ide-ide yang lebih kreatif supaya anak-anak kita lebih terjaga motivasi belajarnya. Ya, gitu Kang Mamat. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Menilai karakter sudah ya Pak ya tadi ya. Ini coba. Dalam pembahasan. Nah, ini Pak, menarik Pak. Dalam pembahasan Bapak dan tadi dikatakan lingkungan pembentuk karakter terutama di lingkungan rumah atau keluarga. Bagaimana cara membentuk karakter yang kuat dan jujur? Sementara begitu banyak orang tua yang belum bersikap jujur. Bapak Ibu semuanya, kami di Be White Management ini punya visi menuju anak baik Indonesia. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan motivasi buat kami bahwa kalau sekolah bisa membentuk anak lebih cepat dibanding orang tua, bisa jadi orang tuanya akhirnya sadar karena diingatkan oleh anaknya. Itu salah satu optimisme kami, Bapak Ibu. Ketika sekolah tiada henti untuk membantu meneruskan karakter building ini, latihan-latihan, apalagi mungkin banyak orang tua yang jarang ketemu anaknya ya, pulang pergi pagi, pulang sore gitu ya, ketahuan tidak jujur dan sebagainya. Walaupun memang cara yang paling efektif untuk mengingatkan orang yang lebih tua adalah bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Ya, jadi ketika anak kita berani menunjukkan sikap bahwa dia jujur, anak kita berani menunjukkan sikap bahwa dia tidak mudah mengeluh, itu akan membuat orang tua kita malah malu karena anaknya lebih bagus mengelola sikap dibandingkan orang tuanya. Nah, disitulah sebenarnya titik temu antara agenda sekolah yang membangun karakter anak dengan kondisi di rumah memang belum optimal ya. Walaupun pasti lebih berat ya Bapak Ibu ya, karena memang orang anak-anak butuh contoh di rumah. Tapi optimismenya seperti itu kalau kita memang punya strategi yang maksimal ke anak-anak. Demikian Kang Mamat. Oke Pak. Kemudian bagaimana membuat edukasi atau kerjasama dengan orang tua sehingga hasil observasi ortu adalah valid, tidak dibuat bagus sesuai fakta. Oke. Gimana Pak? Sudah terjawab belum yang ini Pak? Belum. Yang pertama, Belum. edukasi ke orang tua harus kuat, Bu. Itu tadi saya katakan, sepaket bahwa edukasi, jadi sekolah menyiapkan sebuah konten kurikulum edukasi ke orang tua. Jangan ngandelin parenting, Bapak Ibu. Edukasinya, jadi kita ngasih tiap hari nih, bahwa ketika anak-anaknya bahwa tujuan observasi bukan tujuan, jadi kita menyadarkan Bu lewat kata-kata, pilihan kata-kata yang baik gitu ya. Bapak Ibu, observasi ini tujuannya bukan untuk penilaian, tapi membantu Bapak Ibu untuk kami pilihkan strategi gimana menemani anak di rumah supaya lebih baik.
Kalau Bapak Ibu tidak mengatakan dengan jujur, nanti Bapak Ibu justru nggak kami berikan alat yang tepat. Contoh, kami bantu menganalisa Bapak Ibu butuh pisau, butuh kampak, atau butuh gergaji. Ya, tapi Bapak Ibu bilang, saya butuh gergaji Kak. Padahal sebenarnya butuhnya pisau. Jadi kami sebagai sekolah akan memberikan strategi yang salah ke Ibu sebenarnya kalau Ibu tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, bagaimana kita meminta? Pastinya satu, kita tetap akan mengatakan bahwa imbauan Bapak Ibu mohon diisi dengan baik, bahwa ini untuk kebutuhan anak-anak, untuk kebutuhan orang tua, bukan untuk penilaian. Jadi rapot karakter pun akhirnya ada, itu bukan untuk penilaian anak baik dan buruk. Setiap anak, sekali lagi Bapak Ibu, punya potensi untuk ada di top level di semua karakter. Semuanya punya potensi yang sama. Karena bukan IQ yang menentukan Bapak Ibu. Untuk itulah kita bantu menganalisa supaya memang lebih akurat nih step-stepnya. Masih di level 0, yuk naik ke 1. Masih di 1, yuk naik ke 2. Caranya gimana? 1, 2, 3. Dan melibatkan orang tua. Nah, kalau orang tuanya sendiri memang kita himbau tidak jujur, ya pasti akan kesulitan, justru merugikan orang tua. Gitu. Nah, paling kita coba membuat himbauan yang lebih baik, dan tidak sekali saja, himbauannya lebih kreatif lewat edukasi harian. Gitu. Itu Kang Mamat. Oke Pak. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Oke. Yang sini. Bagaimana cara paling mudah untuk menumbuhkan budaya disiplin bagi anak atau siswa sejak dini tanpa membuat anak atau siswa merasa terpaksa melakukan segala kegiatan baik diminta ataupun tidak? Sudah terjawab belum? Nggak apa-apa, saya ulang sekali. Saya ulang lagi sedikit. Pertama, agendanya dibuat bersama antara orang tua, guru, dan anak. Jadi anak-anak merasa punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang dia rancang sendiri. Yang kedua, apresiasinya harus jelas. Apresiasi ini, kalau saya sama anak saya, sederhana Bapak Ibu bangun disiplin itu. Kita duduk bareng, saya nulis apa yang saya mau tentang dia, tentang anak saya. Anak saya menuliskan apa yang dia mau tentang hidupnya. Dia pengen apa, dia pengen apa, dia pengen apa. Saya pengen apa, saya pengen apa. Saya pertemukan, di situ kita berdialog. Oke, kalau kamu disiplin, kamu akan bisa mendapatkan poin 1, poin 2, poin 3. Walaupun memang kalau anak SD sifatnya masih targetnya memang mungkin target karena memang sesuatu yang dia inginkan sifatnya masih material ya. Tapi itu bisa melatih Bapak Ibu, bisa membangun. Nah yang kedua, susun rencananya bareng-bareng sama mereka. Dan yang ketiga, tadi apresiasi anak-anak yang akhirnya nggak percaya diri, anak-anak yang akhirnya demotivasi, bukan karena dia memang tidak mampu, tapi karena dia butuh orang yang menghargai apa yang sudah dia bangun, menghargai apapun prestasi kecil yang dia punya. Nah, ketika dia disiplin, apresiasi. Oh, dia tambah lagi disiplin, apresiasi terus. Apresiasinya tidak harus dalam bentuk uang, mungkin sekedar waktu. Kadang-kadang anak itu nggak butuh uang dari kita, Bu, Pak. Kadang-kadang dia butuh waktu kita, kadang-kadang butuh dia perhatian kita. Jadi, oke, sebagai apresiasi, kita jalan bareng. Yuk, sepedaan bareng. Sepedaan bareng, sekedar minum es bareng sama anak gitu. Itu adalah apresiasi besar buat anak-anak kita, Bu, tanpa kita sadari. Jadi memang rumusnya tadi ya dirumuskan bareng-bareng, apresiasi yang cerdas ke mereka ya, dan komunikasi. Komunikasi itu penting ke anak-anak. Silakan. Oke, saya stop share dulu ya Pak ya. Silakan. Kembali ke daftar hadir biar diingatkan kembali. Saya break dulu sebentar. Ibu, ya, Ibu Bapak silakan untuk daftar hadir. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, saya coba ulangi kembali. Untuk daftar hadir silakan diisi di bit.ly/dh karakter 080820. Jadi kami utamakan untuk link daftar hadir ini sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat. Artinya bagi yang mengisi di chat dan lain-lain kami abaikan. Jadi benar-benar kita lihat itu dari data yang terangkum di dalam Bitly tersebut. Jadi Ibu Bapak yang ikut kegiatan hari ini mohon diisi untuk Bitly-nya. Dan link daftar hadir ini akan secara otomatis ditutup di pukul 11:55. Jadi nggak ada alasan lagi ya Bu ya, kalau seandainya tidak ada sertifikatnya,
wah saya hadir tapi lupa ngisi bitly. Nah, saya ingatkan kembali ya untuk isi bitly-nya Ibu dan Bapak. Kemudian untuk resume nanti ditutupnya pukul 13. Jadi agak lebih santai. Nanti kami bagi kembali untuk link resumenya ya. Yang terpenting untuk isi daftar hadir dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari peserta ya, Pak. Ya. Sudah 32 pertanyaan, Pak, tapi sudah terjawab sebagian. Kita lihat yang belum terjawab, yang sudah langsung aja ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Oh, ini kayaknya sudah ya, Pak ya? Pertanyaan yang ini. Sudah. Sudah ya, Pak. Kita lanjut ke ada yang nanyain tentang metode efektif, Pak, yang PJJ. Ya, boleh. Metode seperti apa, Pak, yang paling efektif dalam membentuk karakter anak saat PJJ ini? Saya akan kembali lagi, Bapak Ibu, metode ini subjeknya siapa. Jadi kalau subjeknya anak, insya Allah itu akan efektif. Jadi sekali lagi, kalau di rumah, karena kita belajarnya di rumah. Jadi yang punya rumah tuh anak. Kalau kita di sekolah, yang punya sekolah itu guru, maka guru akan lebih mudah untuk membuat metode-metode anak mengikuti guru. Tapi karena sekarang belajarnya di rumah, yang punya rumah tuh ya istilahnya anak-anak. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, metode yang paling efektif adalah metode yang subjeknya anak-anak. Contoh tadi ketika kita, apa sih kebiasaan anak yang paling suka? Oh, dia sukanya tuh bikin kreasi di rumah, barang-barang bekas diambilin, terus dia cari bahan perekat, dia cari lem, dia cari gunting, dia bikin apa aja yang nggak jelas. Nah, dari situ kita bisa nitip mengajarkan bagaimana hidup teratur. Jadi buat perencanaan, pilih barang-barangnya, nak. Habis itu tulis rencana kamu apa, kamu mau bikin produk apa. Habis itu dari sisi perencanaan, pada saat prosesnya, metodenya apa, mereka bisa belajar tentang bagaimana menemukan ide-ide kreatif, bagaimana cara-caranya. Yang kedua, bagaimana memisahkan barang-barang yang berbahaya sama yang tidak berbahaya. Bagaimana memisahkan barang-barang sesuai dengan bentuknya, misalkan. Jadi metode itu, sekali lagi saya katakan berbasis aktivitas, memang yang paling efektif untuk karakter building. Tapi memang harus dikuatkan dengan observasi tadi. Gitu. Kalau bisa, untuk level usia SD ke bawah, 3, 2, 1, dan TK, memang kasih tugasnya ke orang tua, instruksinya jelas, orang tuanya minta mengawasi. Dan orang tua minta mengawasi, dipandu tuh. Coba lihat Bun, perhatikan gimana antusiasmenya dia, gimana semangatnya dia banyak tanya apa enggak. Nah, dari situ kan ketahuan Bu, oh ternyata anaknya memang masih butuh waktu untuk belajar tanggung jawab. Karena kita lihat habis selesai udah nggak diberesin. Nah, nanti orang tuanya juga tahu oh, ternyata berarti memang anaknya masih perlu dibangun tanggung jawabnya. Itu kan. Oke. Lanjut tadi PAUD ya Pak ya. Ini ada yang bertanya tentang jenjang SMA Pak. Ya. Pertanyaannya, untuk siswa tingkatan SLTA atau MA, kira-kira pembelajaran yang bagaimana agar siswa dapat mengerjakan tugas-tugas dengan mengembangkan karakternya sendiri tanpa merasa terpaksa? Sepertinya curhat ini ya. Kayaknya Pak. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mayoritas SMA yang kita bantu rata-rata memang curhatannya di sini gitu ya. Karena sekali lagi kalau udah anak-anak SMA ini masalah suka atau tidak suka. Jadi anak-anak itu udah ada di level itu Bapak Ibu. Kalau level SD, SMP, karena kalau dipaksa dia masih mau. Tapi kalau SMA udah ada di level saya suka, saya nggak suka. Nah, ketika kita tahu apa yang mereka suka, ya maka itu bisa jadi senjata kita untuk menyampaikan bahan ajar, menyampaikan agenda, ya, menyampaikan tugas. Contoh, kalau SMA itu sukanya tadi berkumpul, sukanya berkomunikasi, sukanya chat sama teman-temannya. Ya sudah, semua tugas dibuat per kelompok. Ya,
harus berkelompok. Kalau kita nyaranin harus berkelompok, Bapak Ibu. Si A, B, C, D, dan E 5 orang. Proyeknya adalah menganalisa bisnis yang potensial di tengah pandemi. Si A membuat analisa dari sisi ekonomi, si B membuat analisa dari sisi budaya, si C membuat analisa dari sisi sumber daya manusia gitu. Semua dibikin oleh masing-masing gitu. Nah, caranya mereka bisa memilih cara mereka. Anak-anak itu yang SMA beri mereka kepercayaan, tapi jangan tinggalkan apresiasi. Ketika mereka dikasih kepercayaan, Bu, insya Allah waktunya sampai hari Rabu, Ibu tunggu. Ya, silahkan pilih metode terbaik yang bisa kamu buat. Selama ini kan mereka terpaksa untuk melakukan metode yang kita mau di sekolah. Nah, mungkin saatnya sekarang coba kasih mereka kesempatan untuk memilih metodenya itu. Ya, jadi ada result oriented yang mereka punya hari Rabu selesai. Nah, tapi tugasnya berkelompok, ya. Dan kita tinggal bisa melatih mereka untuk membuat laporan secara berkala. Misalkan setiap sore kasih progresnya ya anak-anak, karena progres ini penting buat ibu tahu masalah kamu di mana. Misalkan begitu. Jadi sekali lagi harus project based learning. Yang kedua based on apa yang mereka suka. Ya. Yang ketiga untuk tahu yang mereka suka ya ibu harus tanya gitu. Jangan diasumsikan, tanya ke mereka. Tanya gitu, kalau misalkan ibu dekat sama beberapa anak, tanya, kira-kira angkatan kalian tuh paling suka ngapain sih kalau di rumah? Nah, itu Bu jadi senjata buat belajar gitu. Jadi mereka suka, sekali lagi mereka jadi subjek, karena mereka jadi subjek, mereka jadi apa? Mereka itu agenda mereka, kita yang nitip agenda gitu. Jadi mereka tanpa sadar belajar tentang apa yang kita mau. Simbiosis mutualismenya begitu kurang lebih Bu. Mangga, Kang Muhammad. Ya. Lanjut ya Pak. Yang tadi sudah terjawab. Intinya di PBL ya Pak ya. 5. Bagaimana cara mendapatkan modul dan kurikulum edukasi? Wah, kayaknya langsung nih. Oh. Langsung ada yang minta modul dan kurikulum edukasi. Ya, nanti bisa menghubungi teman-teman admin di LPP insya Allah. Kalau materi ini bisa di-share ya Pak ya? Yang bisa, tadi bisa. Bapak sampaikan. Nanti kita share. Untuk materi Bapak Ibu nanti kami share di hari Senin paling Ibu di fanpage-nya LPP. Di Facebook fanpage-nya LPP Salman ITB. Jadi untuk materi jangan khawatir, kami akan share untuk linknya di fanpage LPP Salman ITB. Ya, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Oh, udah selesai ternyata Pak. Masih ada, masih. Bagaimana mengatasi keluhan orang tua siswa dalam proses pembelajaran daring selama masa pandemi terkait dengan sarana prasarana baik berupa Android sebagai alat komunikasinya dan kuota internet. Ini juga curhat Pak, kebanyakan orang-orang bermasalah di sini nih Pak. Makanya, oke, silakan Pak. Ya, kalau saya solusinya sudah ada Bapak Ibu. Ada beberapa sekolah yang sudah kita bantu menyusun project based learning-nya. Jadi memang dengan project based learning anak-anak tidak harus Zoom tiap hari, anak-anak tidak harus standby di WhatsApp tiap hari. Jadi intinya 1 minggu itu ada project yang harus mereka selesaikan. Nanti si anak-anak atau orang tua tinggal bantu untuk mengobservasi tadi di rumah, anaknya ngapain aja setiap hari. Nah, panduannya kita susun. Jadi bukan meminta orang tua untuk mengajarkan, tapi memang kekuatannya bagaimana orang tua membantu jadi matanya guru di rumah. Kalau ngajarin pasti berat buat orang tua, Bu. Yakin saya, banyak yang curhat, ini mah gimana, sudah bayar SPP tetap, ya kamu mah ya bayar SPP-nya nggak berkurang, terus malah saya disuruh ngajar anak-anak. Orang tua jangan diminta ngajar, orang tua minta bantu untuk melihat saja, mengobservasi. Dan mengobservasi pun nggak harus melototin, nggak gitu, sambil jalan aja. Kalaupun misalkan informasinya belum valid, tanya ke anaknya, kemarin kamu gimana? Menurut kamu belajar di sekolahnya? Jelas dari guru menarik nggak menurut kamu? Wah, seru mah, seru. Tulis seru gitu. Jadi orang tua membantu untuk memang butuh untuk diuraikan kondisi realnya di rumah. Nah, tinggal nanti PR-nya dari sekolah bagaimana membuat panduan instruksi proyeknya itu yang menarik.
Misalkan gurunya bikin video interaktif. Hai guys, hai teman-teman. Minggu ini kita punya project yang luar biasa loh buat teman-teman semuanya. Jadi mau nggak mau harus jadi YouTuber juga nih guru-guru, Bapak, Ibu guru, supaya anak-anak dapat message-nya. Oh, hari Minggu ini tugasnya ini nih, challenge-nya ini nih gitu. Aku harus nyiapin ini gitu. Bagi anak-anak yang sudah terbiasa terplanning, dia akan siapkan, ya dia akan lakukan. Kalau dia bingung dia tanya gitu. Gitu kan. Oke, Jadi supaya memang tidak bergantung pada aktivitas teknologi ya. Jadi kuota internet aman. Mungkin alat evaluasi yang bentuk rubrik tadi, guru yang siapin juga ya Pak ya, yang buat kendali orang tua ya. Betul, tapi sebenarnya kami juga sudah punya per karakter kan tadi saya sampaikan. Wah, itu sudah Ya, jadi yang saya katakan modul tadi memang nanti silakan bagi yang memang membutuhkan, di kuesioner juga sebenarnya ada, kalau memang tertarik dan butuh bisa menghubungi teman-teman LPP. Siap. Oke, berikutnya ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, nambah ya? Masih ada. Wah, ini menarik Pak. Siswa SMK. Yang kadang soalnya kadang orang tua nggak terlalu mendampingi anaknya. Ya setingkat dengan SMA juga mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Cuma ada perbedaan nggak Pak antara SMA sama SMK menurut Bapak sendiri? SMK terkait dengan yang vokasinya Pak. Paling Kang Mamat. Kalau SMK kan dia ada pelajaran yang memang praktek ya. Nah itu gimana Pak mengenai karakternya? Jadi kalau untuk SMK, saya menyarankan karena memang sulit dipaksakan untuk praktek, apalagi yang misalkan SMK-nya jurusannya motor gitu ya, kan nggak mungkin magang di bengkel kan nggak mungkin gitu ya anak-anak. Jadi disarankan memang ada baiknya praktek memang mau tidak mau dikurangi, tapi diarahkan kepada kemampuan tadi Pak Bu, analisa informasi, misalkan mengasah sense tentang bisnis, mengasah sense tentang usaha, mengasah kemampuan atau informasi bagaimana sih aktif di dunia kerja. Jadi memang lebih ke apa skill life skillnya mereka nanti sebagai seorang lulusan SMK, kemampuan sebagai pengusaha, bagaimana sih bangun-bangun tahapan-tahapan usaha, bagaimana sih kalau kita bekerja itu gimana sih cara adaptasi pada saat masuk ke tempat kerja baru, atau bahkan teknik-teknik bagaimana sih supaya kita itu diterima dengan baik oleh calon perusahaan yang akan menerima kita. Kalau saya kemarin menerapkan seperti itu Kang Mamat di sebuah SMK di Bekasi, kemampuan vokasinya dikurangi. Jadi banyak project based learning-nya adalah tentang analisa bisnis, itu tentang analisa dunia kerja. Gitu. Apa saja sih dunia kerja yang pada pandemi ini turun? Nah mereka menganalisa tuh Kang. Ya, cari informasi lebih ke sana karena memang kebutuhannya SMK itu kan dunia kerja ya, gitu. Betul. Itu Kang. Paling perbedaannya di situ. Oke. Kayaknya tinggal satu pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, mau menanyakan bagaimana mengintegrasikan antara target kognisi dan karakter building dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Yang pertama, ini butuh waktu pastinya Pak, Bu. Yang kita pertama urutannya buat aktivitas yang menyenangkan buat anak, satu dulu yang pertama. Yang kedua, baru kita bisa menyisipkan, oh kalau kegiatannya begini, ini bisa ngajarin apa ya? Oh contohnya kegiatannya adalah mereka diminta untuk jalan pagi, ya kita bisa minta mereka untuk mengukur waktu perjalanan mereka, berapa jarak mereka untuk jalan pagi, menghitung berangkat jam berapa, pulang jam berapa, ya nanti mereka bisa menghitung berapa jaraknya, ya mungkin kecepatannya diasumsikan berapa. Nah itu kan bisa mengajarkan tentang rumus kecepatan. Atau yang kedua disambungkan juga dengan ilmu PKN atau IPS gitu ya, terkait dengan tema-tema berkomunikasi sama orang. Misalkan mereka bawa uang berapa, mereka mau beli ketoprak atau beli sarapan di mana, berapa uangnya, berapa yang beli. Dari situ kan ada planning, belajar juga untuk planning, terus belajar untuk menyampaikan komunikasi ke orang yang baru mereka kenal gitu. Nah itu sebenarnya paling mudahnya memang awalnya aktivitas utamanya apa, baru kita breakdown Bu. Dan ini kalau kami di modul itu sudah menyiapkan opsi-opsinya.
ya, karena kami juga sudah bedah semua mata ajar sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, tinggal pakai kalau model yang kita punya. Tapi kalau Ibu mau melakukan sendiri, silahkan bisa sekali Bu. Cuman butuh waktu untuk diskusinya. Ini intinya harus diskusi karena setiap sekolah beda-beda kebutuhannya. Kalau memang sifatnya aktivitas di sekolah itu. Jadi aktivitasnya apa, baru masukin bahan ajarnya Bu satu-satu. Ya, itu Kang. Oke, pertanyaan sudah semua ya Pak ya. Mungkin dari Bapak ada closing statement Pak sebelum acaranya ditutup. Untuk, oh udah mau selesai ya. Udah mau selesai Pak. Baik, Bapak Ibu semua yang saya banggakan dimanapun berada, mohon maaf sebelumnya jika ada yang memang kurang berkenan. Saya yakin Bapak Ibu ada yang jauh lebih berpengalaman dari saya di dunia pendidikan. Mohon sungkem kalau memang dirasa mengajar terkesan mengajari, mohon maaf. Insya Allah tidak ada maksud ke sana. Mudah-mudahan pengalaman saya dan teman-teman di sini di BWide Management ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi kerinduan anak-anak untuk bertatap muka bisa segera tersampaikan ya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, intinya karakter building ini sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa jadi kita nggak tahu berapa anak yang akhirnya berubah karakternya, lebih baik karakternya karena kita. Dan bisa jadi itulah investasi terbaik kita yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, bisa menjadi saksi, mereka bersaksi bahwa kita menjadi salah satu guru yang membantu mereka untuk jadi anak yang jujur. Dan itu adalah poin penting buat seorang guru dan seorang pendidik. Ya, mudah-mudahan dikuatkan kita untuk tetap istiqomah. Dari saya mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Silahkan jika ada yang dibutuhkan bantuan langsung menghubungi LPP. Mudah-mudahan kita bisa bantu dengan cara terbaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdo Alam sudah men-sharekan ilmunya di kesempatan kali ini. Ibu Bapak, saya ingatkan kembali untuk presensi, jangan lupa nanti kami tutup jam 11 lebih 15. Untuk sertifikat, saya jelaskan kembali, sertifikat akan dibagikan seminggu setelah acara, Bapak Ibu. Dan oh iya, sekalian promosi untuk kegiatan berikutnya, kami ada tanggal 12 Agustus, itu ada webinar kembali di pukul 1 sampai 3. Nanti mungkin nanti akan di-sharekan kembali posternya ya. Oke. Oh ya Ibu Bapak mohon maaf untuk screenshot di masing-masing HP atau di laptopnya masing-masing. Saya kasih kesempatan selama 1 menit. Saya izin screenshot dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga boleh men-screenshotkan. Nanti di grup boleh di-sharekan juga hasil screenshotnya. Karena ini merupakan dokumentasi yang sangat penting buat kami juga. Kadang-kadang suka terlupa juga. Ya. Untuk resume, ditutupnya akan lebih lama dibandingkan dengan presensi, yaitu pukul 1. Karena saya harap Ibu Bapak membuat resumenya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau untuk link presensi, kami tutup jam 11 lebih 55. Oke, sudah cukup mungkin ya untuk yang screenshot dan lain-lain. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Kemudian untuk share screen untuk ini nih Bu, link resume. Link resume jangan lupa Ibu Bapak, saya tampilkan kembali. Ini silahkan mengisi di bit.ly/resume karakter 080820. Silakan Ibu Bapak diisi link resumenya. Untuk daftar hadir, saya ingatkan kembali, ini link daftar hadirnya di bit.ly/dh karakter 080820. Huruf besar kecilnya jangan lupa Ibu Bapak. Ini akan berpengaruh juga.
Oke, untuk info dan lain-lain, info sertifikat dan lain-lainnya nanti akan diinformasikan di grup WA masing-masing, Ibu dan Bapak. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.